Pemirsa, seorang perempuan berusia 53 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mendedikasikan hidupnya untuk membantu para ibu hamil. Dengan modal tandu sederhana, dia bersama anak dan kerabatnya tanpa pamrih membantu ibu hamil menuju fasilitas kesehatan yang masih sulit diakses. Rohani Daeng Tekne bersama anak dan kerabatnya sigap menyiapkan tandu sederhananya sebelum menjemput ibu hamil yang membutuhkan bantuannya kapan saja. Puang Tekne dibantu anak dan kerabatnya tanpa pamrih membantu ibu hamil melalui jalur terjal sejauh puluhan kilometer. Dia harus naik turun gunung dan menyeberangi sungai hingga meniti jembatan bambu dengan berjalan kaki. Rohani bukanlah seorang bidan atau tenaga kesehatan. Ia hanya ibu rumah tangga biasa yang hanya lulusan SMP. Namun kepeduliannya terhadap ibu hamil sangatlah tinggi. Perempuan kelahiran Tombolo 17 September 1968 ini mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan para ibu hamil di kampungnya di Desa Beru, Kecamatan Polong-Bangkeng Utara, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejak tahun 1993, ia mulai mengajak ibu-ibu untuk melakukan imunisasi kepada anak-anak. Perjuangan Rohani untuk membantu menyadarkan pentingnya kesehatan bagi ibu hamil dan anak-anak membuatnya diangkat sebagai relawan atau kader posyandu di desanya. Hati wanita ini tergerak membantu ibu hamil di desanya saat kehilangan anak keempatnya akibat terlambat mendapatkan penanganan medis. Puang Tekne mulai terjun mengantar ibu hamil menggunakan tandu ke puskesmas sejak tahun 2005, terutama ibu hamil yang akan melakukan persalinan. Pemirsa, angka kematian ibu dan bayi di Sulawesi Selatan pada 2024 mencapai 754 kasus. Tingginya angka kematian ini karena masih banyak warga yang sulit mengakses layanan kesehatan. Kami akan berdiskusi dengan Rohani Daeng Tekne, relawan ibu hamil di Kecamatan Polong-Bangkeng Utara, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selamat siang, Assalamualaikum, Puang Tekne. Waalaikumsalam, Pak. Baik, sebelumnya terima kasih kami ucapkan sudah bersedia begitu ya bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Bu Tekne, jadi kejadian ini sejak kapan terjadinya dan mulai menjadi seorang relawan begitu ya untuk menandu ibu hamil ini terjadi sejak kapan kondisinya seperti ini? Kalau sejak 1993 saya mulai mengajak ibu-ibu untuk membawa anaknya untuk mengimunisasi, ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya, tapi untuk mengantar ibu hamil sejak tahun yang paling rutin tahun 2005 sampai sekarang, Pak. Sejak 93, artinya lebih dari 30 tahun Anda sudah mendedikasikan diri Anda begitu ya untuk menjadi relawan. Apa sebenarnya menjadi motivasi Puang Tekne untuk melakukan kebaikan seperti ini? Itu tidak banyak orang yang bisa dan tidak mudah untuk melakukan hal ini. Saya Pak cuma merasa kasihan sama orang-orang di sini, Pak, ibu-ibu hamil di sini, anak-anak di sini, karena nanti ada lagi yang bernasib seperti anak saya, Pak. Dan terlambat ditangani, akhirnya dia meninggal. Memang situasi jalanan di sana, Puang Tekne, kondisinya tidak pernah ada perbaikan selama 30 tahun terakhir. Ya, sekarang Pak sudah ada sampai di sana namanya Pak, apa namanya? Apa namanya Kak? Yeah. Jadi ada di jalanan Pak, bukan Butas Batong. Ya, sekarang tapi belum sampai di saya, Pak, masih jauh. Kalau saya masih jauh, masih ada sekitar setengah kilo kan, Pak, jalan kaki lagi. Kalau dari sebelah sini, oke. Tapi motor sampai di sini, Pak. Baik, sudah ada beton artinya begitu ya yang dibangun, namun belum sampai. Jaraknya berapa tadi Bu ke rumah Anda? Kalau mungkin kalau saya Pak dari sini dari beton ke sana, mungkin ya paling kurang setengah kilo, Pak. Mungkin ada lagi setengah kilo lah. Sampai di rumah saya di sini. Ya Pak.
Baik, Puang Tene, jadi kalau misalnya kondisi seperti apa biasanya yang akhirnya Bu Tene memutuskan untuk menandu ibu hamil ke fasilitas kesehatan? Misalnya apakah ada warga yang kemudian datang ke rumah Puang Tene meminta tolong, atau Puang Tene sendiri yang berinisiatif untuk datang ke rumah-rumah warga yang membutuhkan itu? Ya, pertamanya itu Pak, saya ke rumahnya Pak, karena ada itu waktu itu 5 hari nih sakit perutnya, tapi tidak lahir anaknya. Akhirnya saya kunjungi, saya panggil ke puskesmas. Dia bilang itu ibu hamil, dia mau sama bapaknya, tapi mertuanya bilang biar itu tidak ke puskesmas, lahir Ji. Tapi saya sampainya Pak bilang tapi saya ini cuma bilang saja kalau sampai jam 5 kita tidak datang, pergi sendiri maki sebentar, tidak kuantar gitu. Akhirnya dia emang Pak, sebelum jam 5 dia datang bilang antar mah Pontene, antar itu saudaraku Pontene. Di sini Pak. Baik, Puang Tene, kita berharapkan aksi-aksi kemanusiaan dan yang sangat menginspirasi kita semua begitu ya, ini juga mendapat perhatian dari pemerintah agar fasilitas jalanan di sana segera diperbaiki begitu ya. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Puang Tene, ini sudah mendedikasikan hidupnya untuk kebaikan seperti ini. Dan sayang sekali waktu kita terbatas Puang Tene, kami masih punya banyak pertanyaan tapi sayangnya waktu kita terbatas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat. Selamat siang. Assalamualaikum. Siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, selama bulan Ramadan 1446 Hijriah, jangan lupa simak The Power